Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, Lasri NIM J0111911066 dan Muhammad Nur Alim Syarif NIM H031211050 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bagaimana Perwujudan Kesatuan Wilayah atau NKRI di Era Reformasi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Perlu disebutkan di sini, frasa dari kata negara kesatuan adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah dari kata republik adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh raja, ratu, kaisar, sultan atau amir pada negara Islam. Pembahasan. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat dan karakteristik negara kesatuan. Yang kedua, jenis negara kesatuan. Dan yang ketiga ada model NKRI di era reformasi. Yang pertama ada hakikat dan karakteristik negara kesatuan. Hakikat atau esensi negara kesatuan dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kedaulatan dan susunan negara. Pertama, dari sisi kedaulatan. Hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya tak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara. Tidak mengakui badan legislatif selain badan legislatif pusat. Adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri. Bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Prinsip kedaulatan yang tidak terbagi sebagaimana terdapat pada negara kesatuan tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan yang sesungguhnya, yakni tidak dapat dibagi-bagi. Hakikat dan karakteristik negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal dengan satu pemerintahan. Kedaulatannya tidak terbagi, kelangsungannya tergantung pada persatuan dan kesatuan. Alokasi kekuasaan dilakukan melalui pemancaran kekuasaan, dan jika terjadi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah pusat kecuali pada negara kesatuan bersangkutan terdapat Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk itu. Yang kedua ada jenis negara kesatuan. Menurut AFDK, asas pembentukan negara kesatuan adalah unitarisme. Oleh karena itu, wilayah negara kesatuan merupakan satu kesatuan di bawah satu pemerintahan berdaulat. Namun karena luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, dan beragamnya etnis serta semakin kompleksnya urusan pemerintahan, maka sebagian besar negara kesatuan membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif belaka. Terdapat 19 negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom. Daerah otonom tersebut diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang kemudian disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sebaliknya, negara kesatuan yang tidak terbagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom atau hanya menjadikan wilayahnya bersifat administratif belaka merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Pada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun, hanya sebagai pelaksana semata karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat. Ada 5 jenis negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu yang bersifat sentralistik, yang bersifat desentralistik, yang bersifat proporsional, yang bersifat federalistik, dan yang bersifat konfederalistik.
Untuk mengetahui tipe atau model negara kesatuan yang dianut oleh NKRI di era reformasi, kita harus melihat kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan dan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku pada masa reformasi. Jika kedua undang-undang tersebut menghendaki adanya pembicaraan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam NKRI, maka NKRI dikategorikan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sebaliknya, jika kedua undang-undang tersebut tidak menghendaki adanya pembicaraan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam NKRI, maka NKRI dikategorikan sebagai negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, bahwa semua urusan pemerintahan di NKRI baik yang absolut maupun yang kongruen adalah milik pemerintah pusat. Namun khusus untuk urusan pemerintahan yang kongruen, pelaksanaannya dibagi-bagi. Sebagian dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dapat dilihat bahwa semua urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah milik pemerintah pusat, namun yang bersifat kongruen. Pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, NKRI dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi NKRI di era reformasi merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Namun dari kelima varian model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka NKRI dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik karena kedua undang-undang tersebut menekankan penggunaan asas dekonsentrasi sangat terbatas dan penggunaan asas desentralisasi murni dengan penekanan titik berat pada otonomi daerah sehingga titik pangkal urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom, sisanya baru menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti yang lazim pada negara federal. Cukup sekian dari pemaparan materi dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.